Halo, saya Diana Rifan Rusyadi, mahasiswa farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dengan NIM 08061182126014. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah GMP atau Good Manufacturing Protect yang dimana terkait metode validasi analisis atau bisa juga disebut dengan validasi metode analisis. Berikut ini penjelasannya. Industri farmasi dalam memproduksi obat dituntut untuk memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practice, kepanjangan dari GMP, atau cara pembuatan obat yang baik, kepanjangan dari CPOB, yang dimana sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. CPOB adalah pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga obat-obat yang diproduksi aman untuk dikonsumsi. Untuk menjamin khasiat dan keamanan obat tersebut, maka industri farmasi sesuai dengan persyaratan CPOB melakukan validasi pada semua hal yang berkaitan dengan proses pembuatan obat. Salah satu validasi yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan obat adalah validasi metode analisis kadar zat aktif dalam sediaan obat. Validasi metode analisis apa sih? Validasi metode analisis adalah upaya yang dilakukan melalui penelitian laboratorium untuk membuktikan karakteristik kinerja metode memenuhi aplikasi analisis yang dimaksud. Validasi metode analisis diperlukan untuk prosedur herbal, metode dan reaksi baru, molekul baru, bahan aktif, residu, profil pengotor, dan komponen yang menarik dalam matriks yang berbeda. Parameter validasi metode analisis dilihat dari USFDI atau kepanjangan dari United States Food and Drug Administration parameter, seperti pada gambar berikut ini. Untuk semua kategori seperti obat umum, produk jadi, bahan aktif farmasi, diharuskan memenuhi semua parameter. Akan tetapi, ada pun perbedaan di peraturan USP dan FDI tidak perlu dilakukan, yang dimana ditampilkan di gambar tadi. Di sini kita akan membahas satu persatu terkait validasi metode analisis. Saya menggunakan beberapa literatur atau jurnal, yang dimana yang pertama, validasi metode analisis kadar ambroksol hidroklorida dalam sediaan tablet Citelis secara kromatografi cair kinerja tinggi. Yang kedua, validasi metode analisis logam merkuri terlarut pada air permukaan dengan automatic mercury analyzer. Dan yang ketiga adalah comprehensive validation scheme for in situ fiber optic dissolution method for pharmaceutical drug product testing. Dan yang keempat, pengujian validasi analisis kadar androgavolit secara kromatografi cair kinerja tinggi dengan elusi gradien terhadap ekstrak herba sambiloto androgavolit penuculatanis. Dan yang terakhir yaitu identifikasi cemaran logam timbal dalam mainan gigitan bayi yang beredar di Purwokerto dengan metode spektrofotometri serapan atom. Akurasi atau cermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Biasanya disebut juga dengan percent recovery. Seperti soal atau gambar yang ada di samping ini, yang dimana terdapat pada jurnal, salah satu jurnal yang tadi kita sebutkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kolom-kolom tabel yang ada di gambar ini terdiri dari prop atau sampel, kemudian level konsentrasi target, faktor pengenceran larutan, level teoritis, hasil aktual, dan percent recovery. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, target konsentrasi level ini adalah konsentrasi yang ingin kita capai dalam sampel. Yang kedua, dilution factor atau from stock solution ini adalah faktor pengenceran yang digunakan untuk mencapai target konsentrasi dari larutan. Misalnya, untuk target 10%, faktor pengencerannya adalah 0,01 atau 1:100. Dan yang ketiga, theoretical level ini adalah konsentrasi teoritis yang seharusnya dicapai setelah pengenceran tersebut. Oke, cara menghitung theoretical yaitu menggunakan rumus target ini seperti ini atau di gambar nantinya.
itu di gambar ini yaitu target konsentrasi dikalikan dalam kurung 1 ditambahkan error faktor. Error faktor ini diasumsikan dari perbedaan kecil antara target dan teoritis. Contohnya di proof 1. Kemudian untuk langkah keempat yaitu actual result. Bagaimana sih ini didapatkan? Yaitu didapatkan dari hasil pengukuran aktual yang didapat dari analisis sampel. Nilai ini didapat dari instrumen analisis yang digunakan. Yang kelima, menghitung recovery. Recovery dihitung untuk mengetahui seberapa akurat hasil aktual dibandingkan dengan nilai teoritis. Rumus recovery yaitu seperti ini, atau pada gambar ini, yang dimana actual result dibagi theoretical level dikalikan 100% nantinya. Contohnya di proof 1. Kemudian yang keempat, kita menghitung rata-rata recovery, yang dimana kita menghitung rata-rata dari semua nilai recovery atau persen recovery. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita menghitung RSD atau Relative Standard Deviation. Untuk menghitung persen RSD itu ada beberapa langkah. Yang pertama, hitung standar deviasi dari nilai recovery. Rumusnya seperti pada gambar ini. Kemudian barulah kita menghitung persen RSD, di mana rumusnya seperti di gambar ini. Oke, dari hasil atau gambar tabel di sebelumnya, kesimpulannya adalah rata-rata recovery yang didapat sebesar 1,73% yang menunjukkan akurasi yang baik, di mana mendekati 100%. Kemudian persen RSD sebesar 2,71% menunjukkan presisi yang baik, karena syarat presisi yaitu di 5%, di bawah 5%. Salah satu syarat dari GMP yang kedua yaitu presisi. Presisi adalah kedekatan antara hasil pengajuan atau pengujian individu dalam serangkaian pengukuran terhadap suatu sampel homogen. Presisi dinyatakan sebagai standar deviasi dan relatif standar deviasi. Nilai presisi dihitung secara statistik pada 3 tingkatan. Yang pertama, repeatabilitas atau intra-penetapan menunjukkan presisi ketika pengukuran dilakukan dalam kondisi yang sama di laboratorium yang sama dalam waktu singkat oleh analis yang sama menggunakan alat dan bahan yang sama. Yang kedua yaitu presisi antar penetapan atau interpenetapan, yang dimana menunjukkan presisi ketika pengukuran dilakukan di laboratorium yang sama tetapi menggunakan alat yang berbeda, analis yang berbeda atau dilakukan pada hari yang berbeda. Yang ketiga adalah reprodusibilitas, yang dimana menunjukkan presisi ketika pengukuran dilakukan di laboratorium yang berbeda pada hari yang berbeda oleh analis yang berbeda dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeda pula. Nah, untuk contoh hasil uji seperti di gambar ini, salah satu jurnal kita, yang dimana cara mengerjakannya yaitu kita lihat terlebih dahulu nih tabelnya ada apa aja. Ada sampel sebanyak 1-10 dan waktu pengukurannya 1, 3, 2, dan 3. Nah, respon dari tabel itu apa aja? Nilai respon, kemudian instrumennya, instrumen konsentrasi, kemudian kita lihat konsentrasi yang dihitung dari respon. Nah, dapat dari ini hasilnya. Kemudian ada tabel juga yang kedua seperti ini, di mana sampelnya 1-6, waktunya 0-3 menit, dan ada rata-rata, kemudian ada perhitungan persen RSD. Nah, gimana cara perhitungannya? Kita hitung terlebih dahulu nih rata-rata dari waktu setiap waktu pengujian atau sampel. Kemudian setelah kita menghitung rata-ratanya, kita menghitung RSD yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana RSD itu penghitungan dari SD per rata-rata dikalikan 100. Kesimpulan dari kedua gambar yang tadi, untuk gambar pertama, RSD keseluruhan sebesar 6,75% yang menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi. Umumnya untuk syarat RSD itu kurang dari 2% dianggap sangat baik, kemudian kurang dari 5% dianggap baik, dan kurang dari 10% masih dapat diterima tergantung pada aplikasi. Untuk gambar yang kedua, kesimpulannya RSD untuk setiap probe atau sampel itu sangat rendah, dari 0,1 sampai 0,3%, menunjukkan presisi yang sangat baik. Dan salah satu parameter selanjutnya yaitu spesifitas atau specificity, di mana kemampuan metode untuk membedakan zat analis dari zat lain dalam sampel.
Nah, kemudian salah satu syarat yang di GMP yaitu selektivitas. Apa sih itu? Yaitu kemampuan suatu metode analisis yang hanya mengukur zat tertentu secara cermat dan seksama. Dan yaitu salah satu syarat lagi yaitu batas deteksi atau limit of detection, disingkat juga dengan LOD, yaitu konsentrasi terendah analit yang masih dapat dideteksi tetapi tidak perlu dikuantifikasi secara akurat. Kemudian ada juga batas kuantisasi atau limit of quantitation, disingkat juga dengan LOQ, yang dimana itu konsentrasi terendah analit yang masih dapat diukur dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Adapun hasil uji dalam salah satu jurnal berikut ini. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Cara untuk mengerjakannya yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan nilai SB atau standar divisiasi intersip, yang dimana rumusnya seperti gambar ini. Nah, NP itu sendiri adalah nilai puncak standar yang diperoleh dari pengukuran pada gambar atau tabel ini, yang dimana NP-nya adalah 4,80. Kemudian P adalah jumlah pengukuran, yang dimana dilakukan 5 pengukuran dilihat pada tabel atau gambar tadi. Nah, kemudian langkah kedua itu menentukan slope atau kemiringan garis regresi. Nilai slope dihitung dari persamaan regresi linear antara perubahan tinggi puncak itu Y dan terhadap kadar itu X. Dalam hal ini kita menggunakan dua titik, Y1 sama dengan 12 dan Y2 9, yaitu nilai tinggi puncak dari kadar 0,7 mikrogram per liter dan 0,5 mikrogram per mililiter. Nah, kemudian X1-nya itu 0,75 dan X2-nya 0,5, kadar yang bersesuaian dengan slope. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung LOD. LOD dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Dan hasil yang didapat adalah 0,075 mikrogram per mililiter. Nah, kemudian untuk menghitung LOQ menggunakan rumus seperti ini. Hasilnya adalah 0,25 mikrogram per mililiter. Dan LOD yang didapat tadi merupakan batas deteksi terendah dari metode analisis, yaitu pada kadar 0,075 mikrogram per mililiter. Metode ini dapat mendeteksi adanya zat tetapi tidak bisa diukur secara kuantitatif dengan akurasi yang memadat. Kemudian untuk LOQ sudah dijelaskan kan tadi, LOQ itu adalah batas kuantisasi terendah, yaitu pada kadar 0,25 mikrogram per mililiter. Metode ini dapat mengukur zat secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang baik. Kesimpulan dari tabel atau gambar tadi, SB-nya sebesar 0,6 diperoleh dari nilai standar divisiasi dari intersep. Kemudian untuk slope-nya didapatkan 0,5 diperoleh dari perubahan tertinggi puncak terhadap kadar, dan LOD sebesar 0,075 mikrogram per mililiter dan LOQ sebesar 0,25 mikrogram per mililiter. Kemudian salah satu syarat atau parameter GMP yaitu linearitas, adalah kemampuan dari suatu metode suatu metode uji untuk menghasilkan hasil uji yang proporsional terhadap kepekaan atau kepekatan analit sampai dalam jangkauan kesepakatan yang ada, di mana linearitas ini suatu metode yang diuji untuk memastikan adanya hubungan linier antara konsentrasi analit dan respon detektor. Hasil uji yang kita dapat dari beberapa jurnal berikut ini. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya yaitu kurang lebih sama dari yang penjelasan sebelumnya. Kita menggunakan rumus yang digunakan yaitu persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan MX plus B, di mana Y itu nilai yang diprediksi hasil pengukuran probe. Kita menggunakan contoh gambar yang kedua, yaitu seperti ini. Kemudian X itu adalah variabel independen atau konsentrasi obat sebenarnya. Dan M itu kemiringan garis atau bisa juga disebut dengan slope. B itu titik potong. Y sama dengan intercept. Nah, langkah-langkah pengerjaannya itu yang pertama hitung rata-rata seperti gambar rumusnya. Dan yang B hitung kemiringan seperti ini rumusnya. Kemudian yang C hitung Y intercept seperti ini rumusnya. Dan D hitung koefisien determinasi seperti ini rumusnya. Selanjutnya kita menghitung nilai presisinya. Kalau misalkan kita sudah mengetahui tadi yang kita cari.
Nah, itu rumus apa yang digunakan? Itu sama, yaitu yang pertama kita menghitung standar deviasi atau SD. Rumusnya tadi sudah diketahui seperti ini. Kemudian, yaitu kita mencari koefisien variasi atau CV. Rumusnya seperti ini. Dan setelah kita mengetahui, kita menghitung untuk step konsentrasinya, yang dimana pada gambar tabel yang di kedua tadi seperti ini. Nah, kita dapatkan hasil rata-rata. Setelah kita mendapatkan hasil rata-rata, kita menghitung standar deviasi pengukuran, kemudian kita menghitung CV. Nah, untuk perhitungannya atau contoh perhitungannya seperti ini. Oke, nah dari hasil tersebut kita dapat mengetahui kesimpulannya, yang dimana regresi yang mendekati nilai 1 itu bisa dikatakan baik atau sempurna. Kemudian jika nilai CV lebih rendah, itu dapat dikatakan bahwasannya nilai presisi atau akurasi dan linearitasnya itu baik, sangat baik. Nah, nilai CV itu syaratnya di bawah 15%. Parameter selanjutnya pada GMP itu adalah rentang atau jangkauan, bisa juga disebut dengan range. Merupakan interval di antara konsentrasi analit tertinggi dan terendah dalam sampel, yang dimana dapat ditetapkan dengan akurasi, presisi, dan linearitas yang dapat diterima menggunakan metode analisis tersebut. Yang terakhir dalam parameter yaitu ketegaran atau robustness, yang dimana ini termasuk pengukuran atau ukuran kemampuan metode untuk tetap tak berpengaruh dan bertahan terhadap pengaruh kecil, tetapi dilakukan dengan sengaja dengan membuat variasi dalam faktor metode yang memberikan indikasi reliabilitas metode normal pada pengujian. Adapun contoh hasil dalam jurnal seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu atau kita membaca terlebih dahulu grafiknya. Yang pertama, grafik 1 itu if length of probe orientation, di mana sumbu X itu waktu dalam 1 menit, kemudian sumbu Y itu kumulatif persen rilis atau persentase rilisnya. Dan untuk garisnya itu terdapat 2 garis yang dimana berpendikular dan berparalel. Grafik ini menunjukkan pengaruh orientasi probe atau sampel terhadap pelepasan kumulatif zat aktif. Kedua orientasi mencapai flat sekitar 100%, pelepasan setelah 10 menit. Kemudian yang grafik kedua menunjukkan evidence of probe simple depth, yang dimana sumbu X itu waktu dan sumbu Y itu kumulatif persen sama, dan yang ada 3 garis yaitu plus minus 1 cm, yang dimana regulasi position. Grafik ini menunjukkan pengaruh kedalaman sampling probe terhadap pelepasan kumulatif. Semua posisi mencapai flat atau sekitar 100% pelepasan dengan cepat. Berikut penjelasan terkait validasi metode analisis dan contoh berdasarkan jurnal yang kita dapat. Yang dimana semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.